Halo semuanya, balik lagi di vlog gue. Hari ini gue lagi ada di dealernya Daihatsu di Setiabudi, Bandung. Dan di sebelah gue sekarang sudah ada satu unit new Sirion yang kemarin diperbincangkan rame banget di sosial media, di YouTube atau di mana-mana. Karena apa? Ini salah satu mobil yang bakal menjadi pesaingnya Honda Brio RS Urbanite. Karena beda harganya tuh cuman tipis banget. Kemarin gue kalau nggak salah di Jakarta tuh bedanya cuma sekitar 1 juta sekian ya, tipis banget. Tapi apa bedanya? Beda lah jelas. Mobil ini memiliki kapasitas mesin 1300 cc, sedangkan Honda Brio dia memiliki kapasitas mesin 1200 cc. Jauh berbeda ya. Mobil ini di Malaysia itu disebut Pero 2 Myvi. Memang agak sedikit berbeda ya dengan versi Malaysianya. Sedikit tapi bedanya nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan kita ngelihat keseluruhan, memang mobil ini ya sama aja ya. Sama yang versi Malaysianya tetap sama. Sekarang kita akan bahas dari desain eksteriornya terlebih dahulu ya, sebelum masuk ke interior. Bagian depan di sini yang kelihatan berbeda adalah dari lampunya ya. Headlamp di sini dia berbeda, agak sedikit berbeda dibanding versi sebelumnya. Tapi meskipun berbeda, fungsinya masih sama. Masih sama, masih tetap LED juga. Terus kita lihat sini. Semuanya sudah LED. Memang di sini LED-nya bukan LED proyektor, tapi LED yang dipantulin. Ya seperti Daihatsu Xenia pun sama seperti ini. Terus di sini di bawah sini dia ada garis. Sebenarnya ini tuh kalau di Malaysia dia ada di RL ya di sini. Jadi di RL-nya tuh berdiri. Nah kalau di Indonesia dia enggak dipasang di RL. Tapi kalau misalkan mau custom silahkan aja. Jadi ininya bisa dicopot. Terus, nah fog lamp, untuk fog lamp mobil ini sayang sekali dia tidak menggunakan fog lamp. Sini ada sensor dan gue senang sensornya sewarna body dan rata sama bodinya. Biasanya sensor parkir kayak gini memang sih sebenarnya kecil ya. Cuman kadang-kadang kalau misalkan di sini warna hitam doff itu jadi kayak tompel ya kesannya. Bumper juga di sini dia berbeda. Jadi sekarang tuh jadi lebih sporty, jadi lebih keren ya. Sekarang tuh Daihatsu sporty ya. Xenia juga gue suka banget sama desainnya. Sama halnya dengan mobil ini. Dan bumpernya di sini dia warna hitam glossy. Di tengah ada grillnya dia campur, ada yang di atas sini sama di bagian bawah dia menggunakan warna black piano. Di tengah sini dia ada sedikit list berwarna chrome. Dan di tengah ada logo Daihatsu ya. Tapi gue seneng karena di sini minim chrome ya. Seneng banget gue kalau ngelihat mobil yang minim chrome, simple tapi keren ya. Sekarang kita lihat sampingnya sini. Agak becek tapi. Untuk di bagian samping ya desainnya maksudnya dimensi dari mobil ini sebenarnya tidak jauh berbeda sama versi sebelumnya ya. Jadi masih ya segini-gini aja gitu kan untuk 5 penumpang. Dan ground clearance juga menurut gue ini oke-oke aja, cuman memang harus agak hati-hati ya karena nggak terlalu tinggi ground clearance-nya. Kalau misalkan lewat jalan rusak, di Indonesia kan banyak jalan rusak, polisi tidurnya ya kadang-kadang nggak kira-kira ya, gede banget gitu kan. Jadi harus agak pelan-pelan ya, jangan langsung dihajar aja. Oke, panjangnya, tingginya biasa aja, nggak terlalu ini ya. Selayaknya mobil hatchback 5 penumpang. Kita lihat roda sekarang. Oke, desain velg yang 2 warna, hitam dan ya two-tone polish lah. Sini kita lihat ukuran ring ya. Di sini dia menggunakan ring 15 inci dengan profil ban 185/55. Oke, sebenarnya ini kalau menurut gua ini ringnya memang sedikit kurang besar. Andaikan dia memakai ring 16 inci mungkin jadi lebih keren lagi ya. Dan sudah ada displaynya juga, nggak lupa. Spionnya gue seneng karena dia nggak warna chrome ya. Itu paling bete kalau misalkan ngelihat spion ininya misalkan warna putih atau warna merah kayak gini, terus ada warna hitam, terus ininya warna chrome gitu. Paling bete gue. Tapi itu selera ya, balik lagi. Sini dia hitamnya hitam glossy, di bawah ada lampu sen dan di bawah sini dia hitamnya hitam doff. Tapi kamera dia belum ada. Ya, door handle warna chrome. Ya betul, door handle-nya warna chrome. Andaikan ini sewarna sama body, cakep nih mobil. Kunci ya, ini juga udah ada akses smart key-nya. Ini kuncinya seperti ini, simple. Kuncinya gini, simple banget. Cuman di sini yang gue senengnya, cuman ada gembok terbuka sama bagasi sama alarm. Udah selesai. Gembok tertutupnya nggak ada kan? Tuh. Jadi ngingetin gue sama Rocky, terus Xenia juga sama ya. Jadi kalau misalkan mau ngunci itu ininya si logo Daihatsu-nya yang ditekan kalau mau ngunci. Kurang lebih seperti itu.
Terus di bawah juga dia sudah dikasih aksesoris lagi ya, karena ini tuh tipe R, tipe paling tinggi. Terus bagian belakang, ban bagian belakang ini rodanya sama aja ya, sama yang depan, ukurannya sama, desain ininya sama ya, desain velgnya sama. Tapi sayang di bagian belakang ini dia masih tromol ya, jadi belum menggunakan disc brake. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Yuk. Untuk di bagian belakang gue suka-suka aja, karena desainnya tuh yang gue seneng apa, simple tapi sporty. Kenapa gue bilang sporty? Lihat dong bumper bawahnya, tekukan si bumper bawahnya nih keren banget ya, jadi ala-ala mobil sport gitu. Dan gue senangnya kenapa minim chrome, tapi itu balik lagi selera ya. Kalau misalkan gue memang seleranya nggak terlalu suka yang rame ya, kayak banyak chrome-nya gitu, gue memang nggak suka. Tapi mungkin di luar sana banyak yang suka ya. Kelengkapannya di sini oke. Atas dia udah bagus, antena udah model shark fin jadi kekinian. Spoiler juga dia menggunakan sama. Dan ini spoilernya gue seneng karena nggak lebay. Spoilernya nggak lebay, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil ya, sedang-sedang saja. Hyman stop lamp juga dia punya. Oh iya, spoilernya dia ada 2 warna ya. Ngomong-ngomong ini, atas bagian sininya dia warna body sewarna, iya maksudnya sewarna sama bodinya, dan di bawah sini dia warna hitam. Dan hitamnya nih hitam glossy ya, bukan hitam doff. Kalau hitam doff jadinya kayak Yaris. Hyman stop lamp, rear defogger, rear wiper, di tengahnya ada logo Daihatsu, terus di sini ada emblem Sirion. Stop lampnya kita lihat sini ya, memang di sini untuk lampu sein sama lampu mundur dia masih menggunakan bohlam biasa ya, tapi untuk stop lampnya dia sudah LED. Terus ya tadi gue bilang bumpernya keren, sporty, dan ini juga betul dia nggak ada reflektornya ya. Kalau misalkan ini mungkin ini jadi reflektor nih. Ini sama persis sama yang depan, jadi depan belakang pakai. Cuman di Indonesia dia seperti ini, jadi nggak dikasih lampu, nggak dikasih apapun ya. Di paling bawah nggak ketinggalan, di atas plat nomor dia di sini ada kamera mundur. Jadi ini sangat membantu kita pas parkir mundur. Sensor parkir dia ada 2, dan gue senang lagi sewarna sama body, rata juga sama bodinya, keren. Kita sekarang lihat bagasinya. Wow, ternyata bagasinya gede ya. Cukup, menurut gue ini cukup gede. Ini kemana gantunginnya? Kita lihat dulu. Oh ya, kesini. Kita gantungin dulu. Mudah-mudahan bisa. Nah, bisa. Ya, jadi seperti ini kurang lebih bagasinya. Dia dikasih ini juga nih, dikasih jaring-jaring buat apa namanya, supaya kalau misalkan kita taruh barang itu nggak gampang jatuh ya. Ini sebenarnya gini tuh, jaringnya tuh kayak gini. Ya kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih aman ya. Cuman ini kalau kita lihat gini, ini koper ukuran medium sih masuk ya. Gede soalnya, cukup gede ini. Koper ukuran medium, terus misalkan taruh tas-tas gitu kalau misalkan mau bepergian nih, ini cukup sih. Kalau kita buka sekarang bawahnya. Oke, ban serep. Lihat ban serepnya dong. Sekarang ban serep Sirion itu, kalau dulu tuh zaman dulu dia Sirion menggunakan space saver dan velgnya juga velg kaleng. Itu sekarang no buat Sirion ya. Sekarang dia menggunakan ban serep full size dengan desain velg yang sama yang dipakai. Keren, good job buat Daihatsu. Kita tutup lagi. Itu dia eksterior dari Daihatsu Sirion. Sekarang kita bakal lihat bagian interior. Yuk. Hai, sekarang gue sudah berada di dalam interior Daihatsu Sirion 2022 new ya. Oke, ini desain dashboard yang menurut gue memang yang kemarin juga hampir mirip-mirip sih, cuman sedikit agak berbeda ya dibanding yang kemarin. Bahan memang di sini dia masih menggunakan hard plastik, jadi nggak ada soft touch. Ya betul, tidak ada sama sekali. Tapi karena mobil ini tuh CBU, jadi imbasnya ini bahan dashboard materialnya dia solid. Ini gue yakin dipakai beberapa tahun nggak akan kayak mobil brand sebelah ya, yang kalau dapat berapa tahun itu udah mulai guncang si ininya nih, si dashboardnya kayak mobil gue guncang, jadi kayak back sound jadinya. Kita bahas posisi duduknya dulu. Posisi duduk di sini
Dia menurut gue ergonomis. Karena apa? Dia punya adjuster. Meskipun memang adjusternya dia masih manual, tapi yang penting dikasih ya. Terus di sini setirnya dia tilt. Oh, dia nggak ada ya, nggak ada teleskopik. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Lagian juga mobilnya di bawah 300 juta, bahkan di bawah 250 juta harganya ya. Kita lihat door trim. Door trim pun sama di sini, dia bagian atas ini dia hard plastik, terus di sini dia dikasih fabric. Jadi biar nggak terlalu polos mungkin ya, dikasih fabrikan. Armrest dia di sini hard plastik juga. Door handle-nya dia warna chrome. Auto hanya sisi driver untuk window lock lagi, power window. Di sini ada window lock. Power door lock-nya berarti di sini ya, di bagian door handle-nya ini nih. Terus di bawah juga ada speaker, cup holder, door pocket. Keren. Bagian sebelah sini gue seneng ya, karena sekarang rame ada banyak tombol gitu di sini. Keren. Sini juga ada kisi AC yang menurut gue bagus, kisi AC-nya, ada laci penyimpanan. Nah, di sini juga dia dikasih piano black juga, terus di sininya warna silver. Keren banget ya. Mewah gitu kelihatannya. Terus bagian sini tombolnya kita lihat ya. Di sini ada traction control, auto stop and go, headlamp leveling ya, nggak lupa ya. Dia punya headlamp leveling, keren loh. Jadi headlampnya tuh bisa naik, bisa turun gitu. Keren kan? Ada levelnya tuh sampai level 5. Keren banget. Terus di sini ada ion. Ion itu air purifier ya, jadi bisa membersihkan udara di dalam kabin mobilnya. Electric retract, electric mirror, terus ada lagi apa? Di sini laci penyimpanan. Oke, keren. Mantep ternyata. Desain setir juga gue senang aja sama ini, sama Sirion. Karena apa? Pertama dia sudah dilapisi kulit dan ada jahitan aslinya di sini, keren banget. Ini jahitan aslinya bagus ya. Bagus. Terus enak dipegangnya enak gitu. Terus di sini di tengahnya ada logo Daihatsu, di sini ada audio string switch, ada ini untuk teleponnya juga. Nah, untuk di sebelah kanan sini ada trip. Kayaknya buat MID. Coba kita lihat ininya deh, si speedometernya. Wow, keren. Ada ininya, iluminasinya Daihatsu Sirion. Wih, mantap ya, keren. Ya, untuk speedometer memang di sini dia analog ya. Sebelah kiri dia RPM, terus di sebelah kanan dia ada speednya sampai 220 km per jam. Sini juga banyak lampu indikator ya, seperti check engine, parking brake, yang gitu-gitulah, bensin. Terus ada jam digital, di tengahnya ada MID, ada bensin. Terus ada gear position. Kalau misalkan kita tekan di sini ada buat tekannya mana? Ini kali ya. Dia nggak mau pindah. Sebentar. Kayaknya harus dinyalain mobilnya. Trip. Oke. Trip A, trip B. Terus balik lagi ke odo. Ya. Cuman itu aja ya, odometer. Terus di sini ini dia nggak bisa pindah. Nah, ini bisa akhirnya ya, bisa pindah juga. Ada current, average, terus kalau ke bawah ada range. Di sini ada average speed, trip time, stop and start time, stop and start, integral time. Ada jam digital tapi seperti jam analog gitu. Messenger, balik lagi. Ternyata cukup lengkap ya si informasi MID-nya itu cukup lengkap sih kalau menurut gua, keren. Kita matiin lagi. Oh iya, sebelum dimatiin mungkin kita lihat ininya dulu ya, head unitnya. Oke, suaranya kita kecilin dulu. Di atas head unit dia ada kisi AC 2 buah, lampu hazard, enak tombolnya enak, mahal, kliknya mahal, bagus. Terus kita lihat menu, agree. Ada radio, media, telepon, Android Auto dia punya, Apple CarPlay juga punya, dan setting. Itu sih yang paling penting sekarang tuh, yang selalu dibutuhkan sama orang-orang adalah Android Auto dan Apple CarPlay ya. Itu sudah ada. Terus di sini juga ada banyak nih. Ada passenger seat belt. Ya, ini buat passenger seat belt belakang. Ada ini tuh power door lock-nya ya. Jadi di sebelah sini, gua kira tadi di sini, ternyata di sini power door lock-nya di sini. Ini buat sensor parkir. AC-nya dia digital. Ya, memang nggak ada auto climate-nya juga, tapi oke lah, nggak masalah ya, karena mobilnya juga nggak terlalu mahal. Di sebelah kiri sini dia ada suhu
Sebelah kanan dia speed. Sini ada front defogger, wow mantap. Rear defogger, mode, memori mungkin ini ya, memori, off dan ventilasi. Terus start stop engine button gak ketinggalan. Sini ada slot USB. Ini apa ini? Power outlet, tapi udah nggak zaman ya dikasih untuk merokok, itu udah nggak ada sekarang, jarang banget mobil dikasih gitu. Sini ada laci penyimpanan. Terus agak berisik ya. Sini, ini adalah transmisinya, tuas transmisi dari mobil ini. Ya menurut gue sih enak-enak aja ya, enak dipegangnya, ya enak. Ya ini sekarang transmisi dari Daihatsu Sirion itu dirubah menjadi CVT ya. Sekarang udah bukan konvensional lagi. Mungkin tujuannya untuk ya banyak juga kan, CVT itu kan terkenal dengan halus, jadi enggak jedak jeduk, nggak begitu perpindahan giginya halus, terus irit bahan bakar juga, karena sekarang banyak mobil yang menggunakan CVT, jadi seperti itu mungkin tujuannya ya. Sini part brake nya dia masih mechanical, tapi di sini sayang dia nggak ada armrest ya, nggak ada armrest. Oke, kosong aja. Di sini ada cup holder 2, joknya menurut gua oke, tapi dia bahannya fabric ya. Setirnya padahal kulit, tapi ininya fabric. Ini lebih bagus lagi mungkin di custom pakai kulit ya, jadi lebih bagus. Tapi desain yang gue seneng, kenapa? Sebelah sini dia masih ada tonjolan sedikit, jadi kaki kita tuh sampai ke sini nih. Untuk badan segede gue, kakinya sampai ke sanggah ya, sampai lutut sini, belakang lutut dia kesanggah, bagus. Ada ini tonjolannya nih, keren. Ini lacinya dalam ya, lacinya sebenarnya nggak gede tapi dalam, kurang lebih gitu. Sun visor copot ya. Sun visor di sisi driver dia polos, cuman ada card holder aja. Terus di sini lampu baca dia masih kuning. Sini spion Dynamic View. Terus sun visor sisi penumpang dia lengkap dengan vanity mirror, tapi nggak ada lampu ya. Hand grip di sini nggak ada ya, kalau untuk di driver dia nggak ada. Oke, kurang lebih seperti itu untuk bagian depan dari Daihatsu Sirion. Sekarang kita pindah ke bagian belakangnya, yuk. Oke, sekarang gue sudah berada di bagian belakang Daihatsu Sirion 2022 new. Satu kata dari gue, lega. Serius, lega. Ini tadi bekas posisi berkendara gue. Jadi gue tinggi badan masih di bawah 170 dan segini ya. Tapi ini lihat kaki, lega banget. Ini orang ukuran 170 sih oke ya, 70 ke atas oke duduk di belakang. Headroom gue masih aman ya, nggak bermasalah sama headroom. Legroom lega banget, pakai banget leganya ya. Gue serasa duduk di Yaris ya kalau kayak gini, lega soalnya. Terus seat back pocket ada 2, di sini ada gantungan, nggak pelit ya, keren Daihatsu nih. Untuk Sirion ya dia nggak pelit ya, yang gini-gini dia dikasih nih. Ini fitur kecil yang sangat bermanfaat. Terus apalagi di sini, ini juga dikasih gantungan maksimal 3 kilo katanya, jadi dimasukin ke sini ya misalkan kita mau gantungin tas. Terus nah sebelah sini kanan dan kirinya itu dia dikasih untuk naro handphone ya. Jadi gini, gue praktekin, tapi gue nggak bawa itu ya, nggak bawa kabel ya, nggak bawa kabel ya udah deh nggak apa-apa. Nah ini kan ada slot USB untuk ngecharge gadget. Misalkan kita colokin ke sini, terus colokin ke handphone kita, terus kita taruh gini si handphonenya. Ini mempermudah atau enak ya, daripada misalkan kita colok sini terus kita taruh sini gitu, glosor ke sana sini kan nggak bisa diam, itu nggak enak. Jadi bisa taruh sini aja udah. Ini yang gue seneng dari Sirion, memudahkan para penggunanya ya, enak banget. Terus ini juga joknya yang bagian belakang nih dia sudah isofix ya, jadi aman kalau misalkan kita bawa baby, kita bisa taruh kursinya di sini. Ini bisa direbahin gak sih? Gue belum tahu soalnya. Dia bisa rebah nggak? Oh iya, dia masih bisa rebah loh ternyata. Ya paling rebahnya tuh segini. Kalau misalkan kita tutup, ini ada armrest, ada headrestnya juga, headrestnya juga gede ya, nggak pelit dia. Wah lumayan nyaman ini, nyaman, serius nyaman. Cuman di sini memang dia nggak ada armrest dan di tengahnya nggak ada headrest. Jadi kalau duduk di tengah sini, ya sebenarnya bisa-bisa aja
karena mobil ini kan 5 penumpang ya. Cuman yang gue takutkan itu adalah kalau misalkan ada benturan dari arah belakang, misalkan gitu dari belakang mobilnya, kita nggak ada pelindung karena dia nggak ada headrest ya. Kalau misalkan kita tabrak, kita bisa gini, jadi leher kita bisa patah. Memang itu sih sebenarnya ya. Kalau misalkan dikasih headrest, tengahnya mungkin jadi jauh lebih nyaman lagi. Dan seat beltnya ini nggak sembarangan ya, dia 3 titik loh. Tuh. Seat belt tengahnya dia 3 titik, cuman sayangnya nggak dikasih headrest aja. Kalau dikasih headrest mungkin jadi keren ya, bukan keren, jadi lebih safety lagi. Dan ini juga masih ada tonjolan. Tengah sini masih ada tonjolan, ini lumayan tinggi, tapi nggak sampai tinggi banget dan mengganggu orang ya, mengganggu. Ini kita kalau duduk ini ya kurang lebih seperti itulah. Terus di sini juga ada hand grip. Ya, speaker juga sampai ke belakang ya ada. Jadi enak, kita masih bisa mendengarkan musik atau apapun itulah. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Daihatsu Sirion interiornya. Sekarang kita lihat mesinnya. Yuk. Oke, sekarang kita bakal lihat di balik mesinnya apakah ada mesin apa di sini. Oh, kap mesinnya enteng ya, nggak berat. Ya, kurang lebih seperti ini. Tapi yang gue suka di sini tuh dia sudah dicat ya. Si bagian kap mesinnya udah dicat, ada peredamnya juga sama ya. Terus di bagian bawah sini juga sudah dicat, jadi terlihat lebih senada gitu sama si bodi luarnya. Keren, mantep. Oke, ini adalah mesin 1300 cc 4 silinder DOHC ya. Dengan mesin ini mobil ini tuh sebenarnya mesinnya sama persis sama yang dipakai Daihatsu Xenia, jadi 1300 cc-nya itu sama. Dengan mesin ini mobil ini bisa menghasilkan tenaga maksimal sampai 95 HP dan torsi maksimalnya sekitar 119 Nm. Ya, beda sama Honda Brio RS yang 1200 cc. Dia hanya 110 untuk torsinya dan horsepower-nya itu cuman sampai 90 HP. Ya, ini lebih besar. Oke, sekarang tinggal timbang-timbang mau ini atau mau Brio ya. Terus di sini juga udah lengkap ya, ada fitur ABS dan segala macamnya di sini. Cuman satu memang di sini menurut gua ya, karena mobil ini tidak dikasih cover engine, jadi kelihatan ya seperti ini ya, jadi agak berantakan gitu. Cuman itu aja sih. Sisanya oke ya. Kita tutup lagi. Kita bakal tanya sekarang untuk OTR berapa nih, Bro? Oke, untuk New Sirion sendiri itu ada 2 tipe. Tipe yang pertama itu ada tipe X, yang kedua ada tipe R. Kalau tipe X itu harganya di 235. Untuk tipe X. Ya. X itu yang paling bawah ya? Dibilang paling bawah ya, karena cuma ada 2 tipe ya, itulah. Cuma ada 2 tipe. Tipe X itu 235, pasnya itu 235.900. Ya. Kalau yang tipe R itu di 245.100. Oh, jadi untuk tipe yang paling tinggi itu yang seperti ini. Ya, ini tipe R paling tinggi itu tuh di 245.100. Ya, jadi sedikit berbeda sama OTR di Jakarta ya, karena ya biasanya sih gitu, tiap daerah beda-beda ya. Jadi sebenarnya jadi nggak terlalu mahal ya. Ini luar biasa sekali, bisa menyaingi brand sebelah ya. Diam-diam aja dia. Ini bisa menyaingi brand sebelah ya. Kita berani sekarang. Daihatsu nih udah mulai berani nih ya, gitu kan, dengan mesin yang lebih besar 1300 cc, horsepower-nya juga otomatis lebih besar ya, bisa menyaingi brand sebelah. Oke, Bro, thank you Bro buat waktunya. Sama-sama, ya, Bro. Thank you. Nanti kalau misalkan teman-teman nih ya mau misalkan di Bandung atau di luar Bandung yang mau pesen mobil ini New Daihatsu Sirion 2022, silahkan nanti langsung hubungi Teguh aja. Ya, nanti nomor teleponnya gue cantumin di description ya. Oke, Bro ya? Oke, sekali lagi thank you. Oke, thank you. Thank you banget udah diganggu padahal ini weekend. Oke, jadi seperti itu kurang lebih review gue tentang Daihatsu Sirion New ya, New Sirion tahun 2022. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gue. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.